Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini kita akan membahas satu topik dengan judul Kenapa BBRI yang turun paling besar? Banyak pemegang saham masih nyangkut. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat video ini dibuat pada tanggal 30 Juli tahun 2024, khususnya pada sebelum dilakukannya perdagangan sesi pertama, kamu bisa lihat di sini bahwa saham BBRI mengalami penurunan paling signifikan, di mana dengan angka 15,77%. Sedangkan saham BCA hanya turun 0,73%, saham BMRI naik 5,7%, dan saham BBNI hanya turun 6,51%. Itu merupakan kinerja saham selama tahun 2024, setidaknya saat video ini dibuat. Dan menariknya, pada penutupan sesi 2 di tanggal 30 Juli ini, harga saham perbankan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bahkan, penurunan harga saham BBRI jauh lebih besar dibandingkan penurunan saham Big Banks lainnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dan kenapa hanya BBRI yang harganya turun sangat signifikan dalam beberapa bulan terakhir ini? Dan bahkan BRI ini juga belum mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan beberapa saham lainnya seperti BCA dan Mandiri. Kita akan lihat dari aspek historical PBV. Teman-teman bisa lihat di sini. Untuk PBV saat video ini dibuat, BRI di angka 2,37 kali. Untuk BCA di angka 5,25 kali. Untuk Mandiri di angka 2,51 kali, dan untuk BNI di angka 1,29 kali. Dari 4 saham ini kamu bisa lihat bahwa saham BBRI memiliki valuasi PBV yang mana jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata PBV-nya selama tahun 2024. Kamu bisa lihat di mana grafik PBV BRI berada pada garis berwarna hijau, dan angka ini merupakan -1 standar deviasi dari saham BBRI. Hal ini tentu jauh lebih rendah dibandingkan valuasi PBV saham BCA, saham BMRI, dan bahkan saham BBNI. Kenapa secara historikal BBRI memiliki aspek PBV yang lebih rendah dibandingkan saham-saham yang lain? Ingat, kita berbicara tentang historical PBV, bukan angka PBV itu sendiri. Nah, jika teman-teman lihat di sini, untuk kinerja harga saham, BBRI masih turun 16,51% saat video ini dibuat, dan BBNI turun -6,51%. Kamu bisa lihat di sini, penurunan BBRI sangat signifikan dibandingkan 3 saham Big Banks lainnya. Dan angka terendah BBRI bisa dikatakan menjadi angka yang terendah juga secara nominal. Bahkan dengan angka 4090 jauh lebih rendah dibandingkan angka terendah BBNI itu sendiri di angka 4260. Sekarang kita lihat terkait dividen yield-nya. Menariknya karena harga saham BRI turun signifikan membuat dividen yield-nya menjadi yang paling besar, yakni 6,67% saat video ini dibuat. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan 3 saham lainnya, baik itu BCA, Mandiri, maupun BBNI. Nah, angka ini sangat menarik karena biasanya BRI hanya dihargai pada angka dividen yield sekitar 4-5%, tapi kini mencapai 6 hingga 7%. Sekarang kita lihat perbandingan laba BRI dan BCA dari tahun ke tahun. Karena dua perusahaan ini sering dibandingkan, apakah memang sudah sewajarnya harga saham BRI turun signifikan di tahun 2024 ini? Kita akan lihat dalam beberapa tahun. Yang pertama adalah pada semester 1 tahun 2021. Laba BRI 12,54 triliun dan laba BCA 14,5 triliun. Nah, pada semester 1 tahun 2021 ini, BCA memiliki laba yang lebih besar dibandingkan BRI. Kemudian kita masuk pada tahun 2022. Laba BRI 24,8 triliun dan BCA 18 triliun. Di sini kamu bisa lihat bahwa BRI mencetak kenaikan laba yang sangat signifikan dan bahkan melebihi laba BCA itu sendiri. Untuk tahun 2023, untuk triwulan 2 atau semester 1, BRI mencetak laba 29,5 dan BCA 24,2 triliun rupiah. Di sini BRI juga masih unggul dibandingkan BCA. Dan terakhir, pada semester 1 tahun 2024, BRI mencetak laba 29,9 dan BCA 26,9 triliun rupiah. Kamu bisa lihat bahwa BRI masih memiliki laba yang lebih besar hingga semester 1 tahun 2024. Itu artinya dalam 4 tahun terakhir ini, BRI bisa dikatakan lebih unggul dari aspek menghasilkan laba dibandingkan BCA itu sendiri. Kembali ke judul video, kenapa hanya saham BRI yang belum naik? Poin inti yang mau saya sampaikan di sini adalah jika saham turun ada dua penyebabnya. Apakah harga saham memang sudah mahal dan akhirnya dia turun ke angka wajarnya,
ataukah saat ini harga sahamnya sedang diskon? Untuk mengetahui tindakan apa yang dapat kamu lakukan, kamu harus menentukan salah satu dari dua hal tadi dulu. Apakah menurutmu penurunan BRI memang sudah mahal, ataukah harga saat ini sangat menarik untuk dibeli karena sedang diskon? Jika harga BRI memang sudah mahal, berarti skip saja dengan saham ini. Tapi, jika kamu melihat harga saat ini sedang diskon dan ada peluang besar di kemudian hari, silahkan dipertimbangkan untuk beli secara bertahap. Ingat, saat harga turun signifikan, ada dua potensi yang bisa kamu manfaatkan, yaitu capital gain yang lebih besar dan dividend yield yang tidak seperti biasanya. Jadi pastikan kamu tahu dulu apa yang dibeli. Dan ingat, pastikan kamu yakin terlebih dahulu dengan saham ini sebelum melakukan pembelian. Jangan hanya ikut-ikutan orang, karena untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Konsep berpikir dari Warren Buffett sebenarnya bisa diterapkan pada kondisi saat ini. Takut ketika orang serakah dan serakah ketika orang takut. Saat harga saham turun, banyak berita negatif di mana-mana dan membuat orang-orang takut untuk membeli. Jika kamu sudah yakin dengan sahamnya, sebenarnya ini waktu yang tepat untuk beli bertahap. Artinya, jika harga belum naik banyak, kamu masih diberikan waktu untuk mengumpulkan lembar saham agar potensi capital gain dan dividend yield bisa jadi lebih besar di kemudian hari. Meski begitu, ingat, jika kamu berharap dua hal tadi, kamu butuh waktu untuk menunggu. Tidak bisa hanya berharap dalam 1 bulan atau bahkan mungkin 1 tahun. Ada periode waktu yang harus kamu lalui dengan berbagai berita negatif dan positif yang berganti-ganti. Untuk itulah sangat penting bagi kita untuk yakin dengan saham yang kita miliki, agar tidak mudah dipermainkan psikologi kita di pasar saham. Sebagai informasi, kalau kamu mau tahu pembahasan lebih detail tentang saham ini, silahkan nonton video berikut ini. Semoga ada informasi baru yang bisa kamu peroleh. Kamu bisa baca di sini bahwa BBRI membukukan laba bersih secara konsolidasi sekitar 29,9 triliun rupiah hingga triwulan 2 tahun 2024. Angka tersebut naik sekitar 0,95%. Ini merupakan dampaknya terhadap harga saham. Jika kamu lihat di sini, gambar yang berada di atas ini merupakan kinerja saham BRI selama 1 minggu terakhir. Dan kinerja di bawah ini merupakan selama 1 bulan terakhir. Bisa kamu lihat, dengan harga saham yang sama yaitu 4.700, kinerjanya sangat bertolak belakang. Dalam 1 minggu terakhir, harga saham BRI turun 3,49%, sedangkan dalam 1 bulan terakhir naik 7,3%. Kamu tentu tahu bahwa beberapa waktu yang lalu, harga BRI memang pernah turun signifikan hingga ke angka 4.090, tapi berangsur-angsur naik hingga menyentuh angka 4.900. Bagaimana dengan sekarang? Hanya 4.700 lagi. Apakah penyebabnya? Yaitu salah satunya karena kinerja Q2 yang tidak sesuai harapan. Banyak di antara kita yang tentu berharap kinerja BRI bisa tumbuh setidaknya 5% untuk labanya. Tapi pada kenyataannya tumbuh bahkan di bawah 2%. Hal ini membuat banyak reaksi pasar yang mengambil keputusan terkait laba BRI hingga Q2 tahun 2024. Tapi pertanyaannya, apakah kinerja ini mengecewakan? Kita akan membahas secara detail untuk pembahasan berikutnya. Sekarang mari kita lihat kinerja Q2 2024 saham ini. Pertama dari aspek kredit yang disalurkan. Kamu bisa lihat di sini bahwa total penyaluran kredit mengalami peningkatan dari 1.197 triliun menjadi 1.264 triliun rupiah. Itu artinya BRI masih menghasilkan pertumbuhan penyaluran kredit hingga Q2 tahun 2024. Tapi ada pertanyaan lanjutannya, bagaimana dengan NPL? Aspek ini sering ditanyakan oleh para pemegang sahamnya atau bahkan sering dibahas oleh berbagai influencer. Bagaimana dengan NPL BRI? Berdasarkan data laporan keuangan tahun 2024 per Q2-nya, kamu bisa baca di sini bahwa NPL BRI sekitar 3,21% dan angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan Desember tahun 2023 yaitu 3,12%. Itu artinya memang secara kualitas kredit terjadi sedikit penurunan dan adanya peningkatan kredit yang bermasalah dari 3,12 menjadi 3,21%. Dan untuk entitas induknya, NPL naik dari 0,76% menjadi 0,86% per 30 Juni tahun 2024. Bagaimana dari aspek return earnings atau laba ditahan di komponen ekuitasnya? Kamu bisa lihat di sini, ekuitas perusahaan juga mengalami penurunan dari 311 turun menjadi 305 triliun di Q2 tahun 2024. Hal itu disebabkan karena adanya penurunan dari laba ditahan yang belum dicadangkan. Kenapa hal ini bisa terjadi?
Kamu tentu tahu bahwa dividen yang diberikan diambil dari laba ditahan perusahaan yang berasal dari pencapaian labanya. Dan hal itulah yang menyebabkan kenapa return earnings atau laba ditahan mengalami penurunan. Karena pada Q1, BRI membagikan dividen dengan nominal yang cukup besar. Sehingga mungkin saja hal ini yang berpengaruh terhadap komponen ekuitas yang mengalami penurunan. Tapi kita harus bedah lagi di catatan kaki perusahaan untuk mengetahui detail pasti kenapa ekuitas perusahaan mengalami penurunan. Meskipun begitu, penurunannya bisa dikatakan tidak terlalu signifikan. Hanya turun dari 311 menjadi 305. Tapi pada intinya tetap saja mengalami penurunan dan hal tersebut bisa menjadi sentimen negatif di mata pemegang saham dan pemain-pemain saham lainnya. Sekarang kita bahas tentang laba ruginya. Yang pertama adalah pendapatan bunga perusahaan. Kamu bisa lihat di sini, pendapatan bunga perusahaan sebenarnya masih mengalami peningkatan dari 79,6 menjadi 91,9 triliun di Q2 tahun 2024. Dan secara total interest dan syariah income terjadi peningkatan dari 85,5 menjadi 98,6 triliun rupiah. Bagaimana dengan beban bunganya? Beban bunga juga naik dari 20 triliun menjadi 28,7 triliun di Q2. Sehingga secara neto, interest and syariah income naik dari 65,5 menjadi 69,9. Itu artinya sebenarnya perusahaan ini mampu menghasilkan pertumbuhan pendapatan bunganya. Tapi yang harus mereka lakukan adalah bagaimana cara untuk mengefisiensikan beban bunga yang harus mereka bayar. Karena jika teman-teman lihat di sini, beban bunganya naik signifikan dari 19,4 menjadi 28,3. Hal itulah yang menyebabkan kenapa interest and syariah income secara neto hanya naik tipis dari 65,5 menjadi 69,9. Padahal interest income-nya naik cukup baik dengan angka 79,6 naik menjadi 91,9 triliun rupiah. Sekarang kita akan bahas terkait operating income atau other operating income. Kamu bisa lihat untuk other operating income juga sebenarnya masih mengalami peningkatan dari 21,1 menjadi 25 triliun rupiah di Q2 ini. Nah, tapi ada satu catatan penting yang harus kamu lihat di sini, di mana terjadi kenaikan biaya pencadangan dari yang awalnya 14 triliun naik menjadi 21,3 triliun rupiah. Itu artinya terjadi kenaikan yang luar biasa untuk biaya pencadangannya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini sejalan dengan meningkatnya NPL BRI di Q2 tahun 2024 dan adanya kenaikan dari penyaluran kredit. Dua hal tersebut yang akan berpengaruh terhadap biaya pencadangan kredit yang mereka bebankan di laporan laba rugi mereka dari yang awalnya 14 triliun naik menjadi 21,3 triliun rupiah. Nah, hal inilah yang menyebabkan kenapa laba perusahaan tidak bisa tumbuh signifikan, hanya naik tipis dibandingkan Q2 tahun 2023. Meskipun begitu, kamu bisa lihat bahwa BRI masih menjadi saham yang menghasilkan net income terbesar hingga Q2 tahun 2024 ini. Setidaknya hingga video ini dibuat dengan angka 29 triliun rupiah. Tapi sebenarnya apabila biaya pencadangan ini kedepannya akan direversal atau dikembalikan, maka BRI mampu untuk menghasilkan net income yang bisa dikatakan lebih besar lagi daripada 29,7 triliun rupiah. Itu artinya saya di sini secara pribadi masih cukup optimis dengan saham ini. Karena sebenarnya yang menjadi pengurang dari laba perusahaan di Q2-nya adalah biaya pencadangan. Dan ingat, biaya pencadangan ini nantinya bisa direversal apabila NPL perusahaan mengalami penurunan atau dengan kata lain, kualitas kredit perusahaan semakin baik dan baik lagi. Sehingga kita tentu berharap BRI mampu mengefisiensikan perusahaannya dalam hal yang pertama, membuat biaya bunganya menjadi lebih rendah atau dengan kata lain diefisiensikan. Dan yang kedua, membuat NPL mengalami penurunan atau dengan kata lain kualitas kreditnya menjadi lebih baik. Sehingga apabila semakin berkurangnya kredit bermasalah, otomatis biaya pencadangannya juga bisa lebih rendah. Dan hal tersebut bisa mendongkrak laba perusahaan menjadi lebih baik lagi dibandingkan Q2 tahun 2024. Nah, ada satu informasi lagi. Untuk seasonality atau probabilitas BRI dalam 10 tahun terakhir. Kamu bisa lihat di sini, memang di bulan Juli dalam 10 tahun ini, BRI cenderung mengalami kenaikan harga saham, di mana memiliki probabilitas kenaikan hingga 70%. Dan di bulan Agustus, masih memiliki probabilitas yang cukup baik dengan angka 67%. Tapi ingat, di bulan September, biasanya saham ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Contohnya seperti tahun 2023 yang turun 5,8, tahun 2020 yang turun 13,3, dan tahun 2019 yang turun 3,5, serta tahun 2015 yang turun 18,5%.
Itu artinya kamu tetap harus waspada ke depannya setidaknya dalam 2 bulan ini. Apakah BRI mampu untuk meningkatkan harga sahamnya atau justru mengalami penurunan harga saham. Sehingga yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana kamu memiliki dana cadangan untuk melakukan average down apabila memang masih percaya dengan saham ini. Sehingga kamu harus mempertimbangkan money management yang tepat untuk bisa mengalokasikan dana dalam melakukan pembelian secara bertahap. Kesimpulan yang pertama, pencapaian laba BRI di Q2 tahun 2024 yang kurang sesuai harapan karena pertumbuhannya tentu di bawah pertumbuhan dari BCA, di mana BCA mampu untuk tumbuh di atas 10% dari hal pencapaian labanya atau pertumbuhan labanya dibandingkan periode tahun sebelumnya. Sedangkan BRI pertumbuhannya hanya di bawah 5%. Hal itulah yang membuat kenapa harga sahamnya bisa turun dalam 1 minggu ini. Dan kita tidak tahu apakah pada minggu-minggu ke depan harga saham BRI mampu untuk naik atau mungkin bisa turun lebih dalam lagi dan bahkan mungkin bisa menyentuh harga terendah di angka 4090 yang pernah dicapainya di tahun 2024. Kedua, laba tidak mampu naik signifikan karena biaya pencadangan besar. Biaya pencadangan besar karena rasio NPL meningkat. Jadi ada 3 komponen yang sangat berkaitan. Pertama laba, kedua biaya pencadangan, dan yang ketiga rasio NPL. Ketiga hal ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Sehingga apabila kamu ingin menganalisa laporan keuangan perbankan, pertimbangkanlah 3 hal ini. Poin ketiga, menurut saya pribadi, meski kinerja tidak sesuai ekspektasi, tapi BRI masih mampu menghasilkan pencapaian yang cukup baik, setidaknya hingga Q2. Pendapatan bunganya masih meningkat dan meskipun beban bunganya cukup besar, tapi setidaknya perusahaan ini masih mampu menghasilkan kinerja yang baik. Hanya saja karena kenaikan rasio NPL dan penyaluran kreditnya membuat biaya pencadangannya besar sehingga membuat laba perusahaan tidak mampu tumbuh lebih besar lagi. Tapi ingat, ini hanya pendapat pribadi, bukan rekomendasi dan hanya informasi. Selalu disclaimer on, setiap keputusan dan risiko investasi berada di tangan kamu sendiri. BRI bisa saja memberikan keuntungan, tapi bisa juga memberikan kerugian kepada kamu. Dan ingat, untung rugi itu kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi, kalau kamu mau tahu strategi apa yang dapat dilakukan saat ini, mungkin video yang sudah pernah saya buat beberapa waktu lalu bisa sangat bermanfaat. Silahkan nonton video ini hingga selesai, karena terdapat berbagai alternatif yang bisa kamu pertimbangkan sesuai dengan kondisimu saat ini. Sekarang, mari kita lihat videonya. Pada video kali ini, saya akan bahas saham BBRI lagi. Jadi bagi yang sudah bosan dengan pembahasan ini, mungkin bisa skip dulu videonya. Saat ini saya mau bahas bagaimana jika kamu terlanjur beli saham ini pada harga yang tinggi, yaitu 6.000. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana solusinya? Saya mau sharing beberapa strategi yang bisa kamu pertimbangkan. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan tidak ada jaminan pasti profit. Untung rugi, kamu tanggung sendiri. Setelah melihat penjelasan tadi, sekarang kita kembali ke judul video. Jika sudah terlanjur beli BRI di harga 6.000, apa yang harus dilakukan? Karena saat ini sedang floating loss dengan persentase yang cukup besar. Saya akan coba menjawab pertanyaan ini dengan menggunakan 4 kondisi. Tentu saja setiap orang punya kondisi yang berbeda, jadi kamu harus sesuaikan dengan kondisimu sendiri. Ini merupakan 4 kondisi. Yang pertama adalah masih punya sisa dana average down, tapi uang di saham BRI belum akan digunakan minimal 3 tahun ke depan. Kondisi 2, tidak punya sisa dana average down dan uang di saham BRI belum akan digunakan minimal 3 tahun. Kondisi ketiga, masih punya sisa dana average down, tapi uang di BRI akan digunakan minimal dalam waktu 3 tahun. Dan kondisi keempat, tidak punya sisa dana average down dan uang di BRI akan digunakan minimal 3 tahun. Kita bahas satu persatu. Kondisi pertama, uang di saham BRI belum akan digunakan dalam waktu 3 tahun ke depan dan masih punya sisa dana untuk average down. Mereka yang ada pada kondisi ini sebenarnya bisa dikatakan masih baik-baik saja. Meski beli BRI di harga 6.000, dana tersebut belum akan digunakan dalam waktu minimal 3 tahun. Artinya, kamu masih punya peluang yang sangat besar untuk menunggu harga BRI naik lagi, bahkan mencetak all-time high yang baru. Dengan kata lain, kamu belum berada pada opsi terburuk, yaitu cut loss. Malahan, kamu masih punya dana untuk average down. Artinya, masih ada kesempatan untuk membuat harga rata-rata menjadi lebih rendah. Meski awalnya kamu beli di harga 6.000, tapi apabila kamu average down pada harga yang lebih rendah, harga rata-rata kamu akan di bawah 6.000. Misal, jika awalnya kamu beli saham BRI di harga 6.000 sebanyak 100 lembar, berarti harga beli kamu adalah 6.000. Tapi jika kamu masih punya dana untuk average down,
dan beli lagi di harga 4.500 dengan jumlah lembar saham yang sama, harga rata-rata kamu bukan lagi 6.000 tapi menjadi 5.250. Artinya, untuk bisa balik modal, kamu tidak perlu menunggu harganya balik ke angka 6.000, tapi cukup dengan harga BRI naik ke angka 5.250, kamu sudah balik modal. Inilah tujuan sebenarnya dari average down, yaitu membuat harga rata-rata menjadi semakin optimal. Saya sudah bahas banyak video di channel Baca Saham yang membahas tentang average down. Kamu bisa nonton lengkapnya pada video-video itu. Solusi untuk orang yang berada pada kondisi pertama. 1. Tidak usah panik dengan harga BRI yang turun signifikan, karena uang yang ada di saham juga belum akan digunakan dalam waktu dekat. Kedua, secara teori, BRI memiliki kemungkinan yang cukup besar untuk kembali ke harga tertingginya, meski kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Jadi, kamu hanya perlu sabar menunggu. Ketiga, kamu sebenarnya tidak ada beban apa-apa. Tidak usah terlalu banyak lihat pergerakan harga setiap hari, karena itu akan membuat psikologi menjadi kacau. Uang di BRI belum akan diperlukan dan masih punya dana untuk average down. Artinya, kamu fokus saja mencari harga terbaik untuk melakukan average down, agar harga rata-rata menjadi lebih rendah. Hal itu memberikan kesempatan kepada kamu, jika nanti BRI balik ke angka 6.000, kamu tidak hanya sekedar balik modal, tapi malah memperoleh profit. Kondisi kedua, uang di saham BRI belum akan digunakan dalam 3 tahun ke depan, tapi sudah tidak punya sisa dana untuk average down. Mereka yang ada pada kondisi ini sebenarnya masih cukup aman, meski tidak sebaik kondisi satu tadi. Poinnya, dana yang akan kamu tempatkan di BRI belum akan digunakan minimal 3 tahun ke depan. Dengan kata lain, sekalipun hingga tahun 2026, harga BRI belum balik ke angka 6.000, tidak ada masalahnya bagi kamu. Cut loss di saham blue chip yang kinerjanya terus tumbuh dengan harga beli yang masuk akal merupakan salah satu hal yang sebaiknya kamu hindari. Kenapa? Karena sebenarnya langkah yang kamu lakukan sudah tepat dan hanya perlu menunggu hingga harganya kembali naik. Masalahnya hanya tergantung dari tujuan dana pembelian saham itu. Apakah akan digunakan dalam waktu dekat atau tidak? Karena ingat, kebutuhan yang mendesak akan sangat mempengaruhi keputusan dalam melakukan jual beli saham. Itulah alasan kenapa sebaiknya dana yang ditempatkan di saham adalah dana yang belum akan digunakan dalam jangka waktu 3-5 tahun ke depan. Sekarang yang jadi pertanyaan, dengan kondisi 2 ini, hal apa yang harus dilakukan? Jawaban saya sederhana, yaitu menunggu dan fokus pada dividen. Mereka yang berada pada kondisi ini sudah tidak punya dana cadangan untuk average down. Artinya, mau harga turun sejauh apa, tidak ada kesempatan lain yang bisa dimanfaatkan. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah menunggu. Menunggu merupakan satu kata yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Butuh kesabaran ekstra untuk tidak melakukan apapun saat kamu melihat harga saham yang naik turun setiap hari. Jadi saran saya adalah, orang-orang yang ada pada kondisi 2 ini sebaiknya jangan terlalu sering melihat harga saham. Karena hal itu hanya akan membuat psikologi dan logika berpikirmu terpengaruh dengan berbagai skenario yang mungkin kurang tepat. Pada kenyataannya, kamu tidak punya lagi dana untuk average down. Jadi, kenapa harus lihat naik turun harga saham setiap hari? Hal yang mungkin bisa kamu amati adalah potensi dividen ke depan. Apabila kinerja perusahaan tumbuh, seharusnya dividen yang dibagi menjadi lebih besar. Apalagi BRI merupakan salah satu saham yang sudah terbukti konsisten bagi dividen, 1-2 kali setiap tahun. Payout rasionya juga beberapa tahun terakhir cukup besar, bahkan di atas 60%. Angka dividen payout rasio ini jauh lebih tinggi dibandingkan saham BUMN lainnya. Nah, apabila nantinya kamu sudah terima dividen, saat itulah kamu mempunyai cash tambahan yang bisa digunakan untuk average down. Dengan kata lain, saat membeli saham BRI, setidaknya kamu bisa memperoleh dana ekstra 1-2 kali setahun, tergantung dari dividen yang dibagi. Saat dividen itu sudah masuk ke rekening, barulah kamu bisa fokus melihat harga saham yang naik turun untuk mencari titik average down berikutnya. Langkah ini sederhana, tapi tidak mudah, karena yang harus dilakukan adalah menunggu. Solusi orang yang berada pada kondisi 2. Jangan terlalu sering melihat harga saham yang naik turun, karena tidak ada gunanya. Kamu sudah tidak punya dana untuk average down, jadi kenapa harus pantau harga setiap hari? Toh dana yang ada di saham BRI belum akan digunakan dalam waktu 3 tahun. Kamu baru bisa fokus lihat harga saham ketika sudah terima dividen 1-2 kali setahun. Saat dividen sudah ada di rekening, berarti kamu sudah ada dana ekstra. Saat itulah, kamu bisa amati harga saham untuk melakukan average down. Kondisi 3.
uang di saham BRI akan digunakan dalam waktu 3 tahun dan masih punya sisa dana untuk average down. Jika kamu berada pada kondisi ini, berarti dana yang kamu gunakan untuk beli saham BRI masih dikategorikan sebagai uang panas. Artinya dana itu masih akan digunakan paling tidak 3 tahun ke depan. Meski sudah nyangkut di harga 6.000, tapi beruntungnya kamu masih punya sisa dana untuk average down. Artinya kamu masih punya kesempatan untuk menurunkan harga rata-rata seperti kondisi 1 yang tadi sudah dibahas. Sekarang pertanyaannya, apakah harus melakukan average down padahal dana yang nyangkut itu akan digunakan dalam waktu 3 tahun? Apakah tepat jika harus tambah beli saham? Jawaban saya tergantung. Seberapa yakin kamu harga saham BRI akan naik dalam waktu 3 tahun ini? Dan yang lebih penting, apakah kamu siap menghadapi risiko terburuk jika ternyata harga BRI belum naik hingga 3 tahun ke depan? Apa tindakan yang akan kamu lakukan jika ternyata harga BRI belum naik saat dana tersebut dibutuhkan? Kamu harus jawab 3 pertanyaan itu dulu sebelum ambil keputusan apakah akan average down atau tidak. Setiap orang punya kondisi dan risk profile masing-masing. Jika kamu siap menghadapi risiko terburuk, silahkan maju. Tapi jika tidak atau kamu ragu-ragu, sebaiknya jangan lakukan average down, karena hanya akan membuat portofolio dan psikologi semakin parah saja. Jika kamu takut atau ragu-ragu untuk average down, berarti sebenarnya kamu masuk pada kondisi keempat, meski masih punya sisa dana. Kita akan bahas kondisi ini selanjutnya. Tapi jika kamu berani untuk maju dan siap menerima kemungkinan risiko terburuknya, langkah berikutnya adalah mencari tahu average down seperti apa yang harus dilakukan. Saran yang bisa saya sampaikan jika kamu ingin average down adalah sebagai berikut. Saat video ini dibuat, harga terendah yang pernah dicapai BRI di tahun 2024 adalah 4.090. Dengan kata lain, untuk sementara waktu, harga 4.090 merupakan harga paling aman untuk beli saham ini. Kenapa? Selain karena itu merupakan harga terendah tahun 2024, angka 4.090 mirip seperti harga saham BRI di tahun 2019. Apabila turun ke angka tersebut, berarti secara valuasi PBV, BRI sudah turun di bawah 2,4 kali. Dengan kinerja yang terus tumbuh, tentu laba BRI di tahun 2024 jauh lebih besar dibandingkan 2019. Artinya, apabila harga sahamnya sama, kemungkinan besar kamu akan terima dividen yang jauh lebih besar. Hal itu bisa memberikan keuntungan kepada kamu, di mana beli saham bagus dan terima dividen dengan yield yang lebih tinggi. Jadi, titik average down pertama yang bisa saya sarankan kepada kamu adalah 4.090. Entah harga tersebut akan kembali lagi dicapai atau tidak, yang jelas kamu bisa lakukan average down pada harga tersebut. Hal itu akan membuat harga rata-rata kamu turun dari 6.000 menjadi 5.045. Sekarang jadi lebih mudah kan? Artinya sekalipun BRI belum naik ke angka 6.000 dalam 3 tahun, apabila dia naik ke angka 5.000 saja, kamu sudah ada di titik aman. Belum lagi ditambah dividen yang dibagikan setiap tahun. Tapi ingat satu hal, kamu jangan langsung belikan semua sisa dana di harga 4.090. Melainkan sisakan dana ekstra untuk membeli saham ini apabila harganya turun ke angka 3.000-an dan 2.000-an. Dua harga tersebut terkesan tidak masuk akal, tapi itulah yang harus kamu lakukan, agar money managementmu lebih aman dan harga rata-rata bisa disesuaikan lebih rendah lagi. Ingat, pada kondisi 3 ini dana kamu akan dibutuhkan dalam waktu 3 tahun, sehingga yang harus dilakukan bukan mencari profit sebesar-besarnya, tapi bagaimana memaksimalkan potensi balik modal dengan cara yang aman. Kondisi keempat, uang di saham BRI akan digunakan dalam 3 tahun dan sudah tidak ada sisa dana untuk average down. Mereka yang berada pada kondisi 4 ini merupakan orang-orang yang harus punya psikologi dan mental yang lebih kuat. Di satu sisi mereka butuh dana tersebut dalam waktu 3 tahun, tapi di sisi lain mereka tidak punya kekuatan untuk menurunkan harga rata-rata dengan average down. Lalu, apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah menunggu atau cut loss. Apabila berada pada kondisi ini, saya tidak mau memberikan angin yang segar di telinga dengan berkata bahwa harga BRI pasti naik di masa depan. Atau, kamu tenang saja karena BRI itu merupakan perusahaan bagus, harganya pasti naik dan lain sebagainya. Saya tidak akan mengatakan hal itu, melainkan harus lebih realistis dengan keadaan. Alasannya sederhana. Karena kamu punya time limit yang harus dikejar, yaitu 3 tahun ke depan dananya akan digunakan. Jadi pilihannya hanya 2, yaitu menunggu atau cut loss. Tidak ada yang tahu tentang masa depan. Harga BRI bisa saja tiba-tiba naik signifikan ke angka 6.000, tapi tidak menutup kemungkinan juga turun lebih dalam hingga menyentuh angka di bawah 4.000. Yang jadi pertanyaan, seberapa yakinkah kamu dengan BRI? Dan seberapa yakinkah kamu bahwa harga sahamnya bisa naik dalam waktu 3 tahun ini? Memang sih, jika melihat histori,
BRI akan kembali lagi ke angka tertingginya dengan durasi waktu yang tidak terlalu lama. Tapi apakah hal itu akan terjadi lagi? Tidak ada yang tahu. Artinya kamu diberikan pilihan apakah bersedia menunggu dalam waktu 3 tahun ataukah memutuskan untuk cut loss saja dan langsung mendapatkan dana segar dari penjualan saham. Jika saya menjadi Anda, hal inilah yang akan saya lakukan. Selama kinerja BRI terus tumbuh dan tidak ada force major, saya akan tetap hold minimal 2 tahun. Tujuannya ada 2. Pertama, berharap harga sahamnya bisa berbalik naik. Dan tujuan kedua adalah memperoleh dividen rutin dalam waktu 2 tahun. Dengan begitu, diharapkan dividen yang diterima bisa mengurangi sedikit floating loss yang ada di portofolio. Misal, kamu saat ini sedang floating loss 100 juta dan menerima dividen 30 juta per tahun. Berarti dalam waktu 2 tahun kamu akan dapat dividen 60 juta. Dengan begitu, apabila harga sahamnya tidak bergerak kemana-mana, floating loss kamu jadi semakin kecil dan hanya menjadi 40 juta saja. Nantinya, kita lihat lagi di akhir tahun kedua. Apabila harga saham tidak bergerak signifikan dan sudah butuh dananya, barulah di cut loss. Tapi, apabila harga saham bisa naik lagi, kamu bisa jual di harga modal dan menerima keuntungan dari dividen selama 2 tahun. Yang jelas, tahun ketiga nanti akan jadi penentuannya. Di sini kamu juga harus mempertimbangkan risiko. Bisa saja di tahun depan harga bukan naik tapi malah lebih turun. Artinya, meski ada potensi terima dividen setiap tahun, kamu juga punya potensi mengalami floating loss yang lebih besar apabila harga tambah turun. Jadi hal itulah yang harus kamu pertimbangkan. Pilihannya 2. Apakah cut loss di harga sekarang dan memperoleh uang dengan nominal yang pasti, ataukah menunggu 2-3 tahun ke depan dengan adanya potensi harga saham yang naik atau turun? Apapun pilihannya, tentu saja ada risiko. Tapi sebelum kamu mengambil keputusan, saya mau memperlihatkan satu informasi yang menarik. Ini merupakan rekapan kinerja pendapatan dan laba BRI sejak tahun 2008 hingga 2023. Dalam belasan tahun ini, laba BRI sudah tumbuh dari 5,9 triliun di tahun 2008 menjadi 60 triliun di tahun 2023. Pendapatannya juga naik dari 28 triliun menjadi 188 triliun. Apakah artinya? Tentu saja hal ini berarti BRI masih bisa menghasilkan kinerja yang cemerlang dalam jangka panjang. Menariknya lagi, sejak tahun 2008 hingga 2023, laba BRI hanya pernah turun 1 kali saja, yaitu tahun 2020. Bukankah hal ini menjadi sangat luar biasa? Coba kamu sebutkan, ada berapa perusahaan yang labanya bisa konsisten tumbuh selama belasan tahun? Bahkan, penurunan laba BRI di tahun 2020 lebih disebabkan karena adanya krisis yang tentunya mempengaruhi hampir seluruh sektor. Artinya, apabila tidak terjadi krisis, seharusnya di tahun itu laba BRI bisa tumbuh lagi. Laba yang besar tentu akan berdampak pada dividen yang semakin tinggi, apalagi BRI sangat royal membagi dividen. Dengan kata lain, dividen tahun 2023 tentu sudah naik berkali lipat dibandingkan tahun 2008. Hal ini bisa kita jadikan dasar untuk berharap agar di masa depan kinerja BRI masih bisa tumbuh secantik ini, sehingga bisa berdampak positif terhadap harga saham dan dividennya. Dari 4 kondisi yang tadi kamu lihat, saya mau ingatkan satu hal yang sangat penting, yaitu terus ikuti perkembangan kinerja BRI setiap bulan. Lihat apakah kondisinya baik-baik saja, terus tumbuh, ataukah ada force major yang menyebabkan kamu harus menghindari saham ini. Selama kondisi BRI masih baik dan kinerjanya terus tumbuh, kamu bisa tenang untuk hold saham ini. Tapi jika terjadi hal yang sebaliknya, saat itulah kamu harus mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang, apakah hold atau cut loss. Beruntungnya BRI merupakan salah satu saham yang konsisten menerbitkan laporan keuangan bulanan. Informasi ini bisa kamu peroleh dari website resmi BRI. Artinya, kamu tidak perlu menunggu laporan triwulan yang biasanya terbit, tapi bisa lebih cepat up to date dengan memperoleh informasi dari laporan bulanan. Hal ini menjadi salah satu privilege bagi mereka yang tertarik dengan saham ini, karena bisa rutin update kinerja. Pertanyaannya, pada tahun berapa kamu diberikan peluang untuk membeli BBRI dengan harga 35% lebih rendah dari harga tertingginya? Kondisi ini memang pernah terjadi tapi tidak sering. Mungkin kesempatan ini hanya akan kamu temukan saat terjadi krisis besar atau krisis minor pada saham-saham perbankan. Meski begitu, tentu ada satu pertanyaan lagi yang mengganjal. Kita berbicara bahwa ada potensi kenaikan 35% jika harga saham BRI ke angka 6.450 dengan harga saat video ini dibuat yaitu 4.750. Pertanyaannya, apakah kamu yakin harga BRI bisa kembali ke angka itu? Jawabannya adalah tidak tahu.
Tidak ada seorang pun yang tahu masa depan dan kita tidak tahu apakah harga BRI akan kembali naik atau malah turun lebih dalam lagi dari harga saat video ini dibuat. Yang jelas apabila melihat data secara historikal dalam 5, 10, bahkan 20 tahun terakhir, BRI selalu mencetak harga tertinggi terbaru. Mari simak beberapa fakta berikut ini. Pertama, harga tertinggi di tahun 2015 kembali dicapai lagi di tahun 2017. Kamu bisa lihat berdasarkan tampilan grafik yang ada. Kedua, harga tertinggi di tahun 2018 kembali dicapai lagi di tahun 2019. Ketiga, harga tertinggi di tahun 2020 kembali dicapai lagi di tahun 2021. Keempat, harga tertinggi di tahun 2021 kembali dicapai lagi di tahun 2022. Kelima, harga tertinggi di tahun 2022 kembali lagi dicapai di tahun 2023. Dan yang keenam, harga tertinggi di tahun 2023 kembali dicapai lagi di tahun 2024. Dari 6 contoh ini saja, sejak tahun 2015 hingga tahun 2024, kamu bisa lihat. Faktanya, harga saham BRI kembali ke harga tertinggi, bahkan mencetak harga tertinggi terbaru. Tapi tentu saja, ini tidak bisa berlangsung hanya dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan 3 bulan saja. Kamu harus memiliki periode waktu yang lebih panjang, misalnya 1 hingga 2 tahun, agar harga saham bisa kembali ke harga tertingginya. Tapi ingat, ini hanya historical data. Kita tidak tahu di masa depan seperti apa. Bisa saja mencapai harga tertinggi terbaru, tapi ada kemungkinan juga harganya malah turun lebih dalam. Pertanyaannya, bagaimana dengan harga tertinggi di tahun 2024 sebesar 6.450? Apakah akan kembali dicapai di tahun 2024, 2025, atau tidak akan pernah dicapai lagi? Mari kita lihat dan tunggu saja perkembangan harga saham BBRI secara real. Yang jelas, kalau ditanyakan kepada saya pribadi masih cukup optimis nantinya BRI akan kembali ke harga tertinggi, yaitu 6.450. Tapi kita tidak tahu kapan hal itu bisa terjadi. Dengan catatan, kinerja BRI harus tetap bisa bertumbuh. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa potensi balik modal dari dividen selama 5 tahun mungkin sekitar 21%. Jika dijumlahkan dengan potensi kenaikan saham ke harga tertinggi sekitar 35%, artinya saham BRI ini sebenarnya masih menawarkan peluang keuntungan hingga 56% dalam jangka panjang. Tentu saja hal ini bersifat proyeksi, jadi bisa benar, tapi bisa juga salah. Namun, apabila melihat histori saham BRI selama 20 tahun terakhir, rasanya hal ini masih masuk akal untuk dicapai. Kesimpulan, penurunan harga saham BRI di tahun 2024 sebenarnya menawarkan banyak peluang, khususnya bagi mereka yang tertarik dengan saham ini sejak dulu. Jika dulu harganya terus naik dan kamu harus beli di harga yang tinggi, di tahun 2024 ini BRI menawarkan saham dengan harga yang lebih murah. Masalahnya, apakah kamu berani beli atau tidak? Jika hanya melihat jangka pendek, memang penurunan harga BBRI terkesan menakutkan. Tapi di balik penurunan harga yang signifikan ini, sebenarnya BRI menawarkan potensi dividen dan capital gain yang sangat menarik. Bukan hanya 10%, bukan hanya 20%, tapi ternyata jauh di atas itu. Jadi, jika kamu sudah punya saham BRI dan sedang floating loss, tidak perlu panik dan kamu bisa cicil beli apabila masih punya dana. Average down yang dilakukan tentu akan membuat harga saham rata-rata menjadi lebih rendah. Apalagi jika lembar saham di harga bawah lebih banyak dibanding lembar saham di harga atas. Meski begitu, kamu tidak boleh tergesa-gesa dalam melakukan average down dan harus punya money management yang baik. Kamu bisa nonton banyak video baca saham yang membahas tentang money management, yang semoga bisa jadi referensi bagi kamu untuk melakukan average down. Sedangkan bagi kamu yang belum punya saham BRI dan tertarik membelinya, menurut saya pribadi harga saat ini sudah bisa dipertimbangkan. Jangan beli dengan keseluruhan dana, tapi sudah bisa mulai cicil beli. Apabila harga turun lebih dalam, berarti kesempatan yang ditawarkan menjadi semakin besar. Intinya selalu pikirkan kemungkinan terburuk. Kita tidak tahu BRI akan turun sejauh apa. Kita juga tidak bisa proyeksi apakah nanti harga BRI akan langsung terbang tinggi menyentuh harga tertingginya. Yang jelas, satu hal yang bisa dilihat di sini adalah peluang dari penurunan harga saham. Pertanyaannya, apakah kamu mau memanfaatkan peluang yang jarang terjadi ini, ataukah terlalu takut dan lebih mempertimbangkan saham lain yang membuatmu lebih nyaman? Apapun jawabannya, tidak ada yang salah. Semua terserah kamu sendiri. Karena kamu yang pencet tombol buy, kamu juga yang pencet tombol sell.
Profit nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Untuk itu, selalu pertimbangkan potensi profit dan risiko sebelum mengambil keputusan. Semoga video ini bermanfaat ya. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar mendalami teknik metode nabung saham, di mana melakukan cicil beli saham yang punya fundamental baik, bagaimana memanfaatkan dividen di masa depan, money management untuk mengurangi nyangkut, dan berbagai pembahasan lainnya, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Info pembelian silahkan chat di nomor WA di akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living. Kedua, Strategi Nabung Saham. Ketiga, The Stock Market. Yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.